Pemirsa dimanapun Anda berada, umat Islam dimanapun Anda berada, banyak orang yang nanya, kirim bacaan Al-Fatihah atau ayat-ayat Al-Quran yang lain, Yasin atau Al-Quran 30 juz kepada mayit atau seorang yang udah meninggal dunia, itu sampai atau tidak? Sampai atau tidak? Ada yang dengan keras mengatakan tidak sampai, bid'ah, neraka. Ada yang mengatakan seperti itu. Lantas bagaimana komentar Pak Novel ya terhadap pernyataan tersebut? Sebetulnya sampai atau tidak? Wahai umat Islam di negara yang sangat aku cintai ini, tanah airku Indonesia, dan dimanapun Anda berada, bertanyalah pada ulama. Umat Islam di negara ini mengamalkan yang namanya tahlilan, mengamalkan yang namanya kirim surat Al-Fatihah, kirim surat Yasin, ya, kirim Al-Quran kepada yang meninggal dunia, turun-temurun dari dahulu kala sampai hari ini, dan insya Allah ila yaumil kiamah. Dan itu bukan diajarkan oleh orang bodoh kepada orang bodoh, tetapi diajarkan oleh para ulama kepada para ulama dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalilnya apa? Saya mau ambil satu dalil saja. Dalil ini difatwakan oleh Mufti Mesir, Syekh Ali Al-Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Insya Allah nanti akan saya share rekamannya. Ya, tapi ini biar yang ini di-share juga. Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah mengatakan salah satu dalil mengirim Fatihah itu ya dari Rasulullah SAW. Kalau dibilang bukan amalan Nabi ya, ini dalilnya dari Nabi. Rasulullah ketika ditanya gitu, bagaimana jika seorang menghajikan orang yang sudah meninggal dunia? Ya kan? Rasul mengatakan seseorang boleh menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Betul? Oke. Jadi menghajikan orang yang sudah meninggal dunia itu sampai pahalanya kepada yang diniatkan untuk dihajikan. Sedangkan kita ketahui dalam haji itu isinya adalah nanti ada puasa baik ketika haji maupun setelah pulang ke tanah air. Di haji juga ada yang namanya sholat, ya ada sholat sunnah setelah tawaf, ya ada sholat. Di haji ada yang namanya bayar kafaroh, bayar dam dan lain sebagainya, artinya nafkah, sedekah, mengeluarkan harta. Di haji ada yang namanya talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ada zikir. Di haji ada yang namanya qiraatul Quran. Artinya satu contoh dari Nabi, amalan haji itu mencakup semua amalan yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia dalam rangka mengirimkan pahala amal soleh kepada yang telah meninggal dunia. Jadi kalau ada orang bilang ngirimkan Fatihah nggak sampai, berarti orang yang sholat untuk yang sudah meninggal dunia dalam ibadah haji tadi, semua amalan hajinya nggak akan sampai. Makanya nggak usah bingung dalil lagi. Satu dalil ini buat orang yang punya hati sudah cukup. Buat yang ngeyel, wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau Anda nggak sepakat nggak apa-apa. Tapi kalau tanya dalilnya, ini loh salah satu dalilnya. Dan ini difatwakan oleh seorang mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah, ulama yang luar biasa, bukan sembarang ulama. Makanya kita belajar dari banyak ulama, jangan cuma satu dua ulama itu tok yang dipegang, ulama-ulama besar yang lain kemudian ditinggalkan. Semoga ini barokah, semoga Akhir-akhir ini ada dai yang menyebutkan kiriman Al-Fatihah yang dibaca kepada si mayit akan sampai. Apakah ada pendapat ulama yang mengatakan demikian? Kalau ditanya tentang adakah pendapat ulama yang mengatakan demikian, ada. Kalau pertanyaannya itu jawabannya ada. Tapi pendapat kalau kita menghadapi perbedaan pendapat ya, maka pegang teguhlah sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menjadi kaidah utama dalam kita beragama ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian
berbeda pendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah, cari dalilnya di Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasul, cari dalilnya di sunnah Nabi Muhammad SAW. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Apakah Rasulullah pernah menghadiahkan Fatihah kepada mayit? Saya tanya, siapa yang bisa menjawab? Satu kali pun Rasulullah SAW tidak pernah menghadiahkan Fatihah kepada mayit. Satu kali pun tidak ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW menghadiahkan Fatihah untuk mayit. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, imam yang sangat kita banggakan, sangat kita cintai, sangat kita muliakan, beliau berpendapat tidak sampai. Dan beliau berdalil di dalam ayat Al-Quran, beliau berdalil dengan ayat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Najm, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidaklah mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia usahakan. Ini dalil umum, kaidah umum seperti ini. Kalau kita sholat, yang mendapatkan pahala sholat kita siapa? Kita. Kalau kita membaca Al-Quran, juga demikian. Yang mendapatkan pahala adalah diri kita. Kalau kita bersedekah, yang mendapatkan pahala adalah kita sendiri. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidaklah mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Hal tujzaun illa ma kuntum ta'malun. Kalian tidaklah diberikan pahala kecuali dari apa yang telah kalian lakukan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian. Oleh karenanya, kalau kita melihat ada perbedaan pendapat seperti ini, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, kembalikan kepada praktek beragamanya para sahabat. Apakah ada seorang sahabat yang menghadiahkan Al-Fatihah kepada mayit? Orang yang objektif akan demikian, karena agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi bukti ilmiah, baik dalam masalah agama maupun dalam masalah dunia. Bukti ilmiah sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan dengan dalil yang kuat. Kalau misalnya ada dua ulama berbeda pendapat, kita lihat dalilnya. Mana dalilnya yang lebih kuat, itu yang kita dahulukan. Yang lebih mudah dari itu adalah masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, kita kembalikan praktek ibadah kita kepada zaman salaf, zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Di zaman itu kehidupan sudah lengkap, ya, agama sudah lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahkan di zaman Nabi agama sudah lengkap. Sudah dipraktekkan juga oleh para sahabat. Sudah ada kematian di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak dari kerabat beliau meninggal ketika beliau masih hidup. Apakah Rasulullah SAW pernah membacakan kepada kerabat-kerabatnya itu Al-Fatihah? Kalau tidak ada, kita ngikut siapa? Apakah setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabatnya ada yang membaca Al-Fatihah untuk Rasulullah SAW? Kalau tidak ada, kita ikut siapa? Rasulullah SAW dahulu bersabda, "Man da'a ila huda, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah, la yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mendakwahkan kebenaran, maka baginya amalan kebenaran tersebut, baginya pahala amalan tersebut dan pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi atau mengganggu pahala mereka sama sekali. Siapa yang mengajarkan kita Al-Fatihah? Saya tanya. Guru kita. Guru kita belajar dari siapa? Dari gurunya lagi. Sampai pada ujungnya siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis ini secara otomatis semua bacaan zikir kita, semua bacaan Al-Qur'an yang kita baca, asalkan zikir-zikir dan Al-Qur'an tersebut semuanya benar-benar sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tanpa dihadiahkan Rasulullah sudah mendapatkan pahalanya. Karena Rasulullah yang mengajarkannya. Semua yang kita amalkan dari sholat kita, dari zakat kita, dari sedekah kita, dari bacaan Al-Quran kita, bacaan zikir kita, dari siapa kita ambil? Kalau benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah bersabda demikian, berarti secara otomatis semuanya akan kembali, Rasulullah akan mendapatkan pahala dari kita. Tidak usah dihadiah-hadiahkan. Makanya tidak ada seorang sahabat pun yang menghadiahkan amalannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah mendapatkan pahala tersebut tanpa kita hadiahkan. Makanya tidak disyariatkan hal tersebut. Ini yang menguatkan pendapat bahwa pahala membaca Al-Qur'an, membaca zikir tidak akan bisa disampaikan kepada mayit, ya. Tidak akan bisa disampaikan kepada mayit. Karena dalil umum yang dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullah tadi, bahwa manusia tidaklah mendapatkan pahala kecuali dari apa? Dari amalan-amalan yang dia usahakan sendiri. Tapi hubungan saya dengan Bapak tidak pernah putus, walaupun Abdul Somad sudah dimakan cacing tanah. Begitu Bapak Ibu dapat SMS dari Riau, telah berpulang ke rahmatullah Ustaz Abdul Somad, jamaah meneteskan air mata. Apa kata jamaah? Memang sudah nampak kami tanda-tandanya. Untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah. Apakah sampai Al-Fatihah dari Cipadu ke Riau? Sampai. Mana dalilnya? Nabi membuka pelepah korma fasyaqa'u nisfain. Dia tusukkan ke makam ini, dia tusukkan ke makam ini. Kenapa engkau tusukkan ke makam ini ya Rasulullah? Yamshi bin namimah. Ini orang suka gunjing adu domba. Maka dia diazab kubur. Yang satu lagi, kenapa diazab kubur ya Rasulullah? Lam yastabri, lam yastanzih. Enggak cebok. Maka bawa botol kalau ke hotel bintang 5, karena enggak ada keran air. Lalu kenapa engkau belah pelepah korma? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Selama pelepah korma ini basah, pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang mati. Apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itulah dalilnya. Saya nggak percaya kalau cuma satu dalil Imam Nawawi. Ada dalil lain? Ya, Al-Fatihah sampai untuk orang mati. Mana buktinya? Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, disampaikan oleh muridnya ke saya, namanya Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Haddatsani, saya dengar langsung ke telinga saya, ketika orang meninggal dibacakan Al-Fatihah. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, Allahumma ghfir lahu. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ada Fatihah yang sampai. Andai tidak sampai, Allahu Akbar, enggak perlu Fatihah, enggak sampai. Sampai. 3. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, meninggal dunia. Ketika itu dia berpesan, nanti kalau aku mati, bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah, pada bagian kepalaku pangkal awal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kaki bacakan ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Saya tetap enggak puas dengan 3 dalil itu Pak Ustaz. Menurut saya tetap enggak sampai, saya kehabisan dalil. Lalu solusinya, nama lengkap kamu siapa? Untuk apa Pak Ustaz? Nanti kalau kamu mati, saya bacakan Al-Fatihah. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih kabar.